Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. So, di video kali ini aku pengen bahas lagi tentang diet, lagi-lagi di playlist perjalanan dietku. Aku pengen bahas ini tuh rekomendasi 4 minuman yang ampuh banget buat mempercepat penurunan berat badan kita gitu. Ini minuman yang aku bukan promosi atau endorsement, ini tuh bener-bener minuman yang bisa kita beli dimanapun. Dan itu bukan minuman kayak jamu-jamuan gitu atau pelangsing gitu. No, ini bukan minuman kayak gitu. So, aku bakalan kasih tahu ini tuh berdasarkan pengalaman aku. Udah 3 kali turun berat badan dan aku dibantu dengan 4 minuman ini, dimana aku pernah turun 17 kilo, aku pernah turun 13 kilo, aku juga pernah turun 12 kilo. Jadi pengalaman aku tentang penurunan berat badan itu lumayan banyak sampai bertahun-tahun. Jadi aku berani untuk sharing ke kalian 4 minuman yang ini tuh rekomendasi sesuai dengan pengalaman aku ya. Jadi ini tuh bukan kayak aku nyontek ke video orang lain terus aku copy paste di video ini, enggak. Ini tuh bener-bener kayak sesuai dengan pengalaman aku gitu. So, lanjut aja ke minuman yang pertama. Teman-teman, jadi minuman yang pertama ini kayak penting banget, bahkan itu kayak dasar dan basic banget untuk kehidupan kita. Apa itu? Air putih. Oke, air putih ini di paling pertama. Kenapa? Karena air putih itu ngebantu banget, bukan cuma buat diet tapi buat kesehatan tubuh kita gitu. Kenapa aku menempatkan air putih di poin pertama? Karena dengan air putih semuanya itu minuman-minuman yang aku konsumsi itu ya dibuat dengan basicnya air putih gitu. Jadi air putih ini menurutku bener-bener kayak penting banget. Yang pertama yang aku rasain ketika aku minum air putih yang cukup. By the way, setiap manusia itu punya kebutuhan air putih yang berbeda-beda. Jadi kalau minimal banget ya, dipatoknya itu kita sering banget tahu bahwa 8 gelas per hari, tapi sebenarnya ada kayak hitungannya tersendiri. Jadi kalau misalkan aku pribadi, karena berat badanku sekarang 63 kilo, jadi aku tuh sekitar 3 liter kebutuhan air putihnya. Dan kalian bisa searching di Google bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan air putih kita. Kalau aku sendiri yang gampangnya itu kayak berat badan kita ini, misalkan aku 60 kilo, nah itu dibagi dua itu berarti 30 ya. Nah 30 itu artinya aku harus konsumsi air putih itu sekitar 3 liter gitu. Nah jadi kenapa aku bilang air putih ini ngebantu banget aku untuk menurunkan berat badan? Yang pertama, air putih itu bisa bikin aku kenyang lebih lama. Jadi aku minum air putih itu di saat sebelum dan sesudah makan. Terus yang kedua, air putih itu bisa mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita. Jadi dengan kita mengonsumsi air putih yang baik, yang cukup gitu, jangan berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik, itu bisa mengeluarkan racun dalam tubuh kita gitu. Dari mana keluarnya? Dari urin kita gitu. Bahkan air putih juga bisa melancarkan pencernaan dan juga peredaran darah kita. Jadi bener-bener air putih itu kayak keseluruhan makro untuk kesehatan tubuh gitu. Kontribusi air putih tersendiri bagi aku adalah dia itu bisa menangkal nafsu makan yang palsu gitu. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya tubuh kita tuh kelaparan, tapi sebenarnya itu tuh adalah sinyal nafsu makan yang palsu. Sebenarnya kita tuh nggak kelaparan, tapi kita tuh butuh air putih gitu. Jadi menurutku air putih ini tuh bener-bener ngebantu aku banget buat menangkal hawa nafsu makan yang palsu gitu. Yang kayak itu tuh sebenarnya palsu gitu. Sebenarnya aku bukan butuh makan, tapi aku butuh air putih kayak gitu. Oke, lanjut di minuman yang kedua, yaitu adalah kopi. Di sini kopinya itu kopi seperti apa? Harus kalian tahu dulu bahwa aku minum kopinya itu yang tanpa gula, tanpa susu, tanpa creamer, pokoknya tanpa apapun. Ini tuh real kopi murni. Biasanya aku pakai merek apa? Aku pakai merek Nescafe Classic. Itu everyday aku selalu ngopi, entah itu pagi, entah itu siang. Kopi ini ngebantu apa sih buat diet gitu ya? Yang pertama, kopi ini ketika kita mengonsumsi kopi, detak jantung kita itu akan berdetak lebih kencang, lebih
dari biasanya gitu. Nah, ketika si detak jantung kita itu lebih kencang daripada biasanya, itu akan mengurangi atau membakar kalori lebih. Jadi ini tuh bisa, si kopi ini tuh tanpa kita harus olahraga capek-capek gitu, kita bisa membakar kalori lebih gitu, karena kita mengonsumsi kopi, karena kopi tuh kayak bikin detak jantung itu lebih cepat gitu. Dan ini juga sehat banget dan bagus banget, rekomen banget buat kalian yang sebelum pengen jogging atau sebelum pengen olahraga gitu. Nah, terus selain itu kopi ini tuh bisa opsi buat kalian yang nggak suka sayur kayak aku. Kenapa? Karena kopi ini bisa melancarkan pencernaan kita. Jadi aku ngerasa banget setiap hari bertahun-tahun aku rutin konsumsi kopi, aku ngerasa banget kalau kopi ini bisa melancarkan pencernaan aku. Which is itu artinya aku buang air besarnya itu bener-bener kayak cepet banget setelah minum kopi. Jadi bener-bener ngelancarin pencernaan aku banget, dan aku ngerasa bahwa kopi ini bener-bener kayak sehat banget sih bagi tubuh aku. Khususnya kopi yang murni ya, bukan kopi yang ada gula atau yang ada creamer, apalagi kayak kopi-kopi kekinian gitu, enggak yang kayak gitu. Kopi ini selain dia itu bisa membakar kalori lebih banyak, dia juga bisa melancarkan pencernaan. Kopi ini bisa menahan lapar. Jadi yang aku rasain banget setelah aku bertahun-tahun rutin konsumsi kopi, aku ngerasa banget kalau aku tuh jadi laparnya itu lebih untuk menuju lapar itu kayak lama gitu waktunya. Kayak mungkin aku ngopi misalkan pagi-pagi, aku laparnya mungkin di jam 1 atau jam paling cepat tuh jam 12 aku lapar, atau jam 2, bahkan kadang sampai sore pun aku bisa tahan lapar gitu untuk paginya minum kopi atau siangnya minum kopi. Jadi benar-benar bisa menahan nafsu makan gitu ya si kopi itu. Lanjut ke minuman yang ketiga. Minuman yang ketiga adalah susu. Sebenarnya aku pengen nulis susu protein, tapi sebenarnya aku bilang susu aja lah ya, karena nggak semuanya dari kita mampu beli susu protein, karena susu protein itu agak mahal. Tapi aku pribadi untuk susu ini aku konsumsi susu yang dia itu low fat atau proteinnya tuh agak tinggi gitu, dimana aku menargetkan minimal di kandungan gizinya itu proteinnya itu kayak 5 gram atau 6 gram, bagus-bagus kayak 12 gram, kayak itu sih udah susu protein ya namanya. Nah, aku tuh konsumsi susu. Kenapa? Karena susu itu ngebantu banget buat aku diet, bahkan buat sehat juga, karena kandungan gizi dari susu itu banyak manfaatnya di tubuh kita. Salah satunya itu untuk otot kita gitu, apalagi yang protein gitu ya. Yang protein itu bagus banget buat otot, dimana otot itu adalah salah satu mesin untuk membakar lemak di tubuh kita. Ketika kita memberikan asupan kepada otot kita, yaitu berupa susu atau mungkin makan makanan protein, tapi di sini kan aku bahasnya minuman ya. Ketika kita memberikan asupan ke otot kita, yaitu protein, otot kita itu akan memberikan reaksi gitu. Apalagi kalau misalkan kita mengoptimalkan otot kita gitu sehari-harinya, itu akan bikin kita tuh cepet banget turun berat badan, dan bahkan tubuh kita tuh akan lebih cepat mengecil dengan sendirinya gitu ketika kita mengoptimalkan fungsi otot kita dan kita memberikan asupan otot kita berupa susu atau susu protein kayak gitu. Nah, aku pribadi untuk susu itu mereknya apa, aku kadang random banget ya guys ya, aku tuh kayak ngacak gitu kalau minum susu. Yang penting aku tuh susunya rendah gula gitu, yang penting aku susunya rendah gula dan juga dia itu tinggi protein. Biasanya aku beli susu Diamond yang murah itu, terus juga aku beli susu yang agak mahal tuh skim milk lupa. Terus juga aku beli susu yang ultra gitu, atau enggak susu yang kemasan, bukan kemasan, maksudnya kecil-kecil gitu. Susu apa sih aku lupa. Minum susu tuh kadang nggak setiap hari ya guys. Jadi kalau misalkan kalian menganggap susu adalah rutinitasku setiap hari aku minum, enggak. Jadi aku kadang-kadang gitu beli susu. Jadi yang bener-bener rutinitas aku minum itu adalah air putih sama kopi itu, dan di yang minuman yang keempat ini nanti aku jelasin gitu. Tapi susu ini memberikan kontribusi yang bagus banget, terutama untuk otot dan juga kesehatan tubuh kita kayak gitu. Jadi aku bener-bener saranin kalian jangan minum susu yang tinggi gula ya, jangan minum susu yang tinggi gula dan tinggi karbo. Jadi minumlah susu yang dia tuh tawar tapi dia proteinnya bagus, kayak almond juga kan
susu protein Element itu kan ada yang kayak kemasan kecilnya gitu, pokoknya yang kayak gitu-gitu itu ngebantu banget buat pijat aku. Dulu aku tuh pas tahun 2020 aku rutin beli susu protein dari berbagai merek, dari mulai merek yang murah sampai merek yang mahal, dan itu ngebantu banget aku ke 53 kilo bahkan ke 52 kilo. Dan susu protein ini tuh juga bikin kenyang lebih lama, sama sifatnya kayak kopi dan juga air putih kayak gitu. Lanjut ke minuman yang keempat. Oke, minuman yang keempat adalah teh. Di sini aku nggak mau spesifik bilang green tea atau apa kayak susu tadi, karena aku bilangnya teh karena aku semua teh aku babat gitu ya. Dari mulai teh hitam, teh hijau, teh melati, teh apalagi ya, teh merah gitu, itu semuanya aku babat karena teh ini menurutku ini baru setiap hari aku minum. Kalau susu itu nggak setiap hari aku minum, kopi setiap hari aku minum, kalau air putih udah pasti itu harus aku minum gitu setiap selama aku hidup gitu. Jadi kalau teh ini tuh menurutku ini rutinitas aku banget. Jadi aku minum teh itu biasanya di sore hari atau enggak di malam hari. Kenapa? Teh ini tuh bener-bener ngerasa banget buat aku tuh yang pertama dia itu kayak penggantinya kopi. Jadi dia bisa melancarkan pencernaan tubuh aku ketika tehnya tuh didiemin lama banget. Terus juga dia itu bisa mengontrol berat badan aku. Jadi teh itu menurutku dia bisa, bukan menurutku sih, banyak artikel-artikel yang menyebutkan bahwa teh itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita, sama seperti kopi. Aku lupa bilang kalau kopi juga bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita, jadi kopi juga sama. Nah, teh ini juga bisa mengontrol berat badan kita. Jadi aku ingat banget, walaupun aku makan banyak banget di hari tertentu, tapi ketika aku masih rutin konsumsi kopi sama teh, itu aku ngerasa banget kalau berat badan aku tuh nggak naik yang drastis banget gitu. Jadi berat badanku tuh masih kayak seimbang gitu ketika aku rutin mengonsumsi teh, terutama green tea ya. Aku tuh teh itu banyak, aku udah bilang aku ngebabat semua teh yang ada di rumah gitu. Tapi aku seringnya teh cap botol yang green tea yang campuran sama melati, itu murah banget, kayak satu sasetnya itu cuma 1.000, dan satu saset isinya 4 tea bag. Aku biasa beli itu. Terus juga kemarin itu beberapa minggu lalu aku beli matcha. Nih aku ada matchanya, udah habis. Ini menurutku nggak pahit-pahit banget, kayaknya ini matchanya kurang premium, tapi aku suka sih. Ini tuh kalau misalkan aku pribadi, teh itu lebih ke dia itu fungsinya sebagai dopamin. Jadi dopamin itu lebih kayak bikin otak aku tuh atau pikiran atau suasana hati aku tuh lebih better gitu ketika aku konsumsi teh. Jadi aku sering minum teh itu di sore hari atau enggak di malam hari, karena dengan minum teh entah kenapa aku merasa bahwa otakku tuh lebih jernih dan aku tuh kayak mengurungkan diri aku untuk minum minuman manis yang berkalori tinggi atau makan makanan yang berkalori tinggi, karena aku tuh mengalihkan makan makanan berat atau minuman manis itu dengan bikin teh gitu. Bahkan aku pernah dalam sehari itu berkali-kali bikin teh. Itu nggak boleh ya guys ya, bikin teh itu maksimal banget sehari itu 2 kali aja gitu. Nah kayak gitu, jadi teh ini ngebantu banget. Terus juga dia itu bisa bikin pikiran kita relax. Aku ngerasa banget bahwa pikiranku tuh lebih tenang, suasana hatiku tuh lebih enjoy, lebih relax pokoknya ketika aku minum teh gitu. Jadi aku teh itu udah jadi kebutuhan sama kayak kopi sama kayak air. Tapi kalau susu sendiri aku nggak terlalu menjadikan dia kebutuhan. Jadi kayak cuma sesekali doang aku beli susu, tapi dalam sebulan itu pasti aku ada periode aku beli susu. Susunya itu susu yang proteinnya agak tinggi. Pokoknya aku mematok susu itu minimal di kandungan gizinya tuh 5 gram lah. Bagus-bagus kayak 10 gram itu mah susu protein ya, tapi kayak gitu. Dan rendah gula yang paling penting. Dan itu dia 4 rekomendasi minuman yang ini tuh ngebantu aku banget buat nurunin berat badan, sampai aku kayak udah berkali-kali nurunin berat badan, dan alhamdulillah kayak aku udah turun kayak belasan kilo, dan ini tuh bener-bener rekomendasi banget. Ini sesuai dengan pengalamanku ya. So makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat video diet aku yang lain bisa cek di playlist perjalanan dietku. Bye bye.